Setelah kaum Ad dibinasakan, muncul kaum baru yang tak kalah kuat. Kaum Tsamud terkenal sebagai kaum yang keras kepala dan menolak ajaran Tauhid yang dibawa Nabi Saleh. Mereka tinggal di lembah Al-Hijr dan memiliki keahlian luar biasa dalam mengukir gunung batu menjadi rumah megah. Namun sayangnya, kaum Tsamud tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan menyembah berhala hingga meminta perlindungan serta kebahagiaan kepada berhala-berhala tersebut. Di malam-malam tertentu, dukun kaum Tsamud bermimpi tentang gunung retak dan cahaya menyilaukan yang membutakan. Anak itu adalah tanda, bisik sang dukun. Suaranya bergetar. Namun, apakah tanda itu berkah atau kehancuran? Tidak ada yang tahu. Di tengah gurun sunyi, seorang bayi lahir di rumah kecil yang tersembunyi di antara istana batu kaum Tsamud. Tangisannya terdengar seperti isyarat di malam yang gelap. Imron, sang ayah, merasa gelisah. Ada sesuatu pada kelahiran anak itu, sesuatu yang ia tak bisa pahami. Bayi itu dinamai Saleh, sebuah nama yang berarti kedamaian. Tetapi kehadirannya membawa lebih dari itu. Sejak kecil, Saleh berbeda. Ia berbicara dengan makna mendalam, seolah membawa hikmah yang melampaui usianya. Nabi Saleh masih merupakan keturunan darah dari Nabi Nuh dari kumpulan nama-nama Nabi. Pernah dengar tentang kaum Tsamud? Mereka bukan calang-calang orang. Kuat, bijak, dan hidup mewah. Rumah mereka bukan sekadar besar, tapi dipahat terus dari gunung. Taman-taman mereka indah, bangunan-bangunan pun menakjubkan. Pendek kata, kehidupan mereka sangat mewah dan selesa. Tapi sayangnya bila terlalu senang, mereka mula lupa pada Tuhan. Mereka jadi sombong, bangga dengan apa yang mereka ada. Mereka fikir semua itu hasil tangan mereka sendiri. Mereka tak bersyukur, malah menyembah gunung dan berhala. Pemerintah mereka zalim, suka menindas. Hati mereka keras, tak peduli kebenaran. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kasih sayangnya mengutus seorang nabi, Nabi Saleh alaihissalam. Seorang anak muda dari kalangan mereka sendiri. Dikenali kerana baik hati dan bijak. Nabi Saleh alaihissalam mengajak mereka kembali ke jalan yang benar. Menyembah Allah, bukan berhala. Mereka lupa kepada Allah yang memberikan semua nikmat itu. Nabi Saleh mengingatkan mereka, bersyukurlah, sembahlah Allah yang Maha Esa. Jangan angkuh, jangan kufur. Tapi mereka menolak. Mereka lebih suka menyembah berhala, ikut kepercayaan nenek moyang mereka, tanpa memikirkan logik atau kebenaran. Malah, ada yang menuduh Nabi Saleh sebagai ahli sihir. Para pemimpin mereka semakin gelisah. Mereka takut Nabi Saleh mendapat pengaruh, takut kuasa mereka dirampas. Lalu mereka merancang untuk memulaukan dan menyingkirkan baginda. Suatu hari, mereka mencabar baginda. Jika benar kamu utusan Allah, buktikan. Suruh Tuhanmu keluarkan seekor unta betina dari batu besar itu. Tapi bukan sebarang unta. Kami mahu yang bunting 10 bulan, tinggi dan cantik. Nabi Saleh menjawab dengan tenang, jika Allah mengabulkan permintaan kamu, adakah kamu akan percaya dan beriman dengan ajaran yang aku bawa? Mereka berkata, ya, kami akan beriman kepada Tuhanmu. Nabi Saleh pun berdoa bersungguh-sungguh kepada Allah yang Maha Esa. Seluruh kaum Tsamud berkumpul di hadapan batu besar itu. Dalam sekelip mata, dengan izin Allah yang Maha Kuasa, batu itu terbelah dan muncullah seekor unta betina, bunting 10 bulan, tinggi dan sangat luar biasa. Selepas Nabi Saleh memperlihatkan mukjizat unta keluar dari batu, seluruh kaum Tsamud terpaku. Mereka tidak pernah melihat makhluk seperti itu. Seekor unta betina, bunting, tinggi dan penuh keagungan. Ia bukan sekadar haiwan, tapi tanda kebesaran Allah keluar dari batu yang terbelah dengan keizinannya melalui doa seorang Nabi. Namun itu baru permulaan. Ada yang berkata, unta itu mampu meminum seluruh isi perigi dalam satu hari. Hari berikutnya, barulah manusia mengambil air. Susunya pula cukup untuk lelaki, wanita, dan anak-anak. Ia seperti rahmat hidup yang bergerak di tengah mereka. Jika ia berehat, tiada haiwan lain berani mendekat. Seolah-olah alam tahu, ini makhluk yang dilindungi langit. Namun banyak yang menganggapnya sihir. Nabi Saleh memperingatkan mereka, jangan sakiti unta ini. Biarkan ia bebas dan beri haknya untuk minum air dari sumur, bergantian dengan kalian. Awalnya mereka memerah susunya dan membiarkan unta itu mendapatkan jatah minum. Namun akhirnya rasa khawatir muncul. Mengapa kami harus berbagi air dengan unta ini? Keajaiban itu membuka hati-hati yang selama ini ragu. Ramai kaum Tsamud mula beriman. Mereka tinggalkan berhala dan sujud kepada Tuhan yang Maha Esa. Namun di saat kebenaran mula bersinar, kebencian pun menyala. Pemimpin-pemimpin Tsamud yang tamak kuasa dan takut kehilangan pengaruh mulai gelisah. Selagi unta ini hidup, pengaruh Saleh akan semakin kuat.
Maka lahirlah satu konspirasi, satu rancangan kejam, bukan terhadap Nabi Saleh, tapi terhadap unta yang tidak berdosa. Apa yang dulunya mukjizat, kini jadi ancaman. Dan malam itu, niat jahat pun mula bergerak. Beberapa pemuda Tsamud, Musyadda bin Muharrij dan Gudar bin Salif, akhirnya membunuh unta itu. Nabi Saleh sangat sedih dan memperingatkan, jika kalian tidak bertobat, azab Allah akan datang dalam 3 hari. Tanda azab pun muncul. Hari pertama wajah mereka menguning, hari kedua menjadi merah, dan hari ketiga wajah mereka menghitam. Namun mereka tetap enggan untuk bertobat, dan Allah pun memerintahkan Nabi Saleh dan pengikutnya pergi meninggalkan kaum Tsamud. Hingga akhirnya pada hari keempat, azab datang. Gempa besar mengguncang bumi, disertai suara petir menggelegar dari langit, dan batu-batu besar menimpa rumah serta tubuh mereka, menghancurkan kaum Tsamud tanpa sisa. Hanya Nabi Saleh dan pengikutnya yang selamat, meninggalkan kaum yang hancur karena kesombongan. Hikmah dari Nabi Saleh adalah, ketika kebenaran datang, jangan menantang. Iman membawa keselamatan, kesombongan membawa kehancuran. Subhanallah, inilah makam Nabi Allah yang bisa mengeluarkan unta betina dari dalam batu. Makam ini adalah makam Nabi Saleh alaihi salam yang terletak di Sinai, Mesir. Banyak umat Islam yang jarang mengetahui tentang kisah dan makam Nabi Saleh ini. Nabi Saleh dahulu dikenal sebagai seorang yang sangat pemberani. Beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan ajaran dan nilai-nilai agama yang baik kepada kaum Tsamud. Nabi Saleh dahulu wafat saat berusia 70 tahun dan jasadnya dimakamkan di Sinai, Mesir. Dalam berdakwah, Allah Subhanahu wa Ta'ala membekali banyak sekali mukjizat luar biasa kepada Nabi Saleh. Di antaranya, Nabi Saleh mampu mengeluarkan unta betina dari dalam batu. Ajaibnya, unta itu bisa mengeluarkan banyak sekali susu, sehingga bisa untuk diminum dan dinikmati orang sekampung. Saat ini, makam Nabi Saleh alaihi salam ini berada di sebuah bangunan kecil berbentuk mushola dengan kubah kecil di atasnya. Makam ini terletak di pinggir jalan dari gurun yang luas di Sinai, Mesir. Namun sayangnya, keadaan makam tersebut terlihat kurang terawat. Tampak bagian dalam bangunan itu banyak coretan. Makam ini terlihat sepi dari para peziarah.